Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para asatidz, hadirin jamaah kaum muslimin hafizakumullah. Kita awali dengan membaca basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin hafizakumullah. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur dengan segala limpahan nikmat yang Allah berikan dan segala kebaikan yang Allah tawarkan kepada kita. Dan yang paling kita harapkan adalah Allah juga membekali kekuatan agar kita diberikan jalan kemudahan untuk mensyukuri nikmatnya dengan senantiasa mengingat namanya dan berusaha untuk mewujudkan dalam ketaatan yang baik. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada uswatun hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah ila yaumil akhir. Hadirin kaum muslimin hafizakumullah. Kita lanjutkan ya Pak pembahasan sirah nabawiyah kita. Ya. Sampai pada saat ketika Rasulullah mengalami masa fatrul wahyu, masa kekosongan wahyu. Hadirin kaum muslimin hafizakumullah. Dalam peristiwa itu malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya. Ya. Jadi ketika Rasulullah berusaha untuk menjerumuskan diri dari tempat yang jauh karena beliau merasa kekhawatiran galau setelah beberapa saat terputus dari wahyu yang Allah sampaikan itu, maka malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, sesungguhnya engkau adalah Rasul, sebenar-benarnya Rasul." Rasul kemudian melihat, kan dan dilihat Pak, hanya mendengar suara,
Dan inilah salah satu kehebatan dengan ciptaan Allah. Telinga ini fungsinya bukan hanya sekedar mendengar, tapi telinga ini itu mampu bisa menentukan dari mana sumber arah suara. Ya enggak, Pak? Ya enggak? Cuman dengan sound system jadi bingung, Pak. Iya kan? Suaranya nang kana, jebule mikir. Tapi yang jelas kalau panggilan seseorang dengan ini langsung lah. Ya, istilahnya LCD langsung cangkeme dewek gitu ya. LCD ya Pak, langsung cangkeme dewek. Dengan suara apapun orang bisa menentukan, dengar dan bisa menentukan panggilannya dari mana. Kalau dari belakang, kalau dari kiri, itu salah satu kehebatannya hadirin. Ya, kehebatannya itu. Baik hadirin rahimakumullah. Allah memperlihatkan wujud asli malaikat Jibril alaihissalam, dan itu disampaikan oleh Allah hadirin, bahwa di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada yang namanya malaikat, dan mereka itu ternyata diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sayap. Memiliki sayap, malaikat itu memiliki sayap. Allah sampaikan dalam surat Fatir ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Ja'ilil malaikah rusulan uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba. Yazidullahu fi khalqi ma yasha. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kata Allah Azza wa Jalla, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan. Jadi malaikat itu memang Allah ciptakan dengan urusan masing-masing. Ya, ada yang ngurusi terkait dengan makhluk Allah yang lain, misalnya di bumi, memberikan rizki, menurunkan hujan, termasuk menurunkan wahyu. Ada malaikat yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan dengan tugas-tugas pribadi. Dia hanya disuruh sejak diciptakan untuk ruku dan sujud. Hanya untuk sujud, hanya untuk bertasbih, dan mereka tidak pernah merasa letih dan merasa jemu. Itu sampaikan oleh Allah. Malaikat itu sejak diciptakan sampai sekarang, dan itu nanti sampaikan oleh Rasulullah Pak. Dalam pembahasan Isra Mi'raj, Rasul melihat ada banyak para malaikat yang ketika mereka diciptakan kali pertama sampai nanti akhirat, pada saat kemudian kiamat akan ditentukan, mereka melakukan itu dan tidak pernah berhenti, lagi juga tidak pernah merasa bosan. Itu hadir. Coba dulu. Sujud ya sujud. Nah, yang mempunyai sayap kata Allah, yang mempunyai uli ajniha, yang mempunyai sayap, masing-masing apa? Masna wasulasa waruba. Kata Allah, ini ya Pak, ini kan di luar kemampuan kita. Kok sayapnya 2 wajar, kok sayapnya 4 wajar, tapi Allah mengatakan masna wasulasa, ada yang sayapnya 3. Gimana? Allahu ta'ala alam, kita nggak tahu. Malaikat Jibril berapa sayapnya? Disebutkan dalam sebuah hadis hadirin. Jadi ini menggambarkan bahwa malaikat yang diciptakan oleh Allah itu bersayap. Bersayap. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Kemudian Allah mengatakan yazidullah fi khalqi ma yasha. Allah menambahkan pada penciptaannya apa yang dikehendaki, terserah Allah Pak. Menambahkan dengan jumlahnya bisa, menambahkan dengan kemuliaannya bisa. Seperti misalnya innallaha yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan apa saja, wa yakhtar, dan Allah yang nanti memilih. Siapa yang dipilih? Terserah Allah. Allah memilih makhluk yang Allah ciptakan itu, ada manusia, ada jin, ada hewan, ada tumbuhan, ada malaikat. Tapi ternyata Allah memilihnya wa yakhtar, artinya memilih kemudian untuk terpilih itu manusia. Ternyata manusia dimuliakan oleh Allah dibandingkan makhluk yang lain. Dari makhluk yang lain itu semuanya secara umum Allah pilih siapa yang terbaik? Muslim.
Dari muslim sekian banyak, siapa yang terbaik? Mukmin. Dari mukmin yang terbaik siapa? Muttaqin. Dari muttaqin yang terbaik siapa? Para nabi. Hanya saja doa kita itu paling banter dongane, ya Allah jadikanlah saya bagi orang yang bertakwa pemimpin. Ajan donga, ya Allah moga-moga anak keturunanku jadi nabi, kentir rarane. Jadi levelnya kita itu, jadi para nabi pun nggak ada Pak, kecuali minta sama Allah. Cuman zaman kita ndak usah donga, kecuali zaman Nabi Ibrahim. Ketika Allah mengatakan inni ja'iluka linnasi imama, sesungguhnya aku akan menjadikan kamu bagi pemimpin manusia. Qala wa min dzurriyyati, lantas Nabi Ibrahim mengatakan, apakah juga aku akan berikan kepada sebagian keturunanku? Nabi Ibrahim minta anaknya jadi nabi juga, jadi pemimpin. Lah kalau kita boleh nggak? Boleh, tapi pemimpin bagi orang-orang yang nggak boleh pengen dong Pak, ya Allah Gusti muga-muga anaknya anak jadi nabi. Kata kudu digawa. Jadi level kita itu. Dan ternyata di antara para nabi jumlahnya berapa? 124.000 nabi yang Allah hadirkan itu. Dan itu pernah dijumpai Rasulullah saat beliau kemudian menjadi imam dalam sholat, dalam peristiwa Isra itu. Dari 124.000 para nabi, Allah memilih lagi 313 rasul. Dari 313 rasul yang Allah hadirkan itu 25 yang dikenalkan kepada kita. Dari 25 rasul yang kemudian Allah pilih lagi yang terbaik, ulul azmi. Ada berapa ulul azmi? Sahabat-sahabat coba sebut. Nabi Musa alaihissalam diurutkan dari atas. Nuh alaihissalam, Ibrahim, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Muhammad Rasulullah SAW. 5 dari 5 ulul azmi. Dan Allah mengatakan Pak, ini di dalam surat surat Al-Ahqaf kalau nggak salah, fasbir kama sabara ulul azmi, bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya para pemilik kekuatan. Ulul azmi, ulu itu arti pemilik, azm itu memiliki tekad yang kuat, kesabaran yang tidak bisa diukur Pak. Lapisan kesabaran itu sudah nggak bisa. Itu ulul azmi. Dan dari 124.000 nabi, Allah pilih 313. Allah pilih lagi 25 yang kita kenal, yang dikenalkan pada kita. Allah pilih lagi ulul azmi 5. Dari 5 siapa yang terbaik? Rasulullah SAW. Jadi kita nggak tahu Pak, para Rasul nggak tahu siapa yang akan dipilihnya itu. Karena itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah kemudian memberkali para malaikat dengan bekal sayap-sayap yang berbeda. Malaikat Jibril itu memiliki sayap 600 kata Rasulullah. Bayangkan nanti. Itu satu sayap kalau dibentangkan itu Pak Haji, dibentangkan saja itu seluruh ufuk tertutup, timur barat tertutup. Ufuk apa sih bahasanya? Ufuk. Ujung pandangan kita gitu. Jadi kalau satu sayap saja itu kemudian dibentangkan, maka seluruh ufuk timur dan barat itu tertutup. Lah, gimana itu Pak? Sebesar apa itu makhluk Allah? Baik hadirin rahimakumullah. Dan Allah menutupnya, innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, hadirin rahimakumullah, berkaitan dengan peristiwa ini menunjukkan bahwa kenapa Rasulullah SAW sampai merasa kehilangan. Sudah kita sampaikan, itulah bukti bahwa seseorang kalau sudah merasakan kenikmatannya, kebersamaan dengan Allah, justru dia akan merasa kering dan rindu ketika kemudian berjauhan. Menjadi renungan buat kita sendiri. Saat kemudian kita tidak bersentuhan dengan Al-Quran, adakah kegelisahan? Atau tidak usah dengan Al-Quran dulu Pak, saat kemudian kita berpisah dengan ini, berpisah jarak saja dengan keluarga yang kita cintai, ada nggak kerinduan? Ada nggak Pak Ridwan? Pak Wai, rindu apa enggak?
Kalau rindu itu habis melakukan sesuatu pengen cepat balik apa ora? Kudune cuman belakang ngapa ora balik-balik. Jadi ini salah satunya ibu-ibu, mengapa Allah menempatkan istri dengan aktivitas kemuliaannya di rumah. Ini cekanya. Sementara suami harus beraktivitas di luar. Sengaja Allah memisahkan itu. Allah memisahkan. Angger bareng terus, maning-maning kawan. Gitu. Ya ndak, dan iya harus dipisahkan dalam waktu mulai jam 7, setengah 7 sampai sore. Tujuannya apa? Agar masing-masing antara suami dan istri, orang tua dan anak yang dipisahkan jarak dalam waktu sesaat sekalipun, itu masing-masing memiliki kerinduan. Angger rindu begitu nyebut gawe langsung balik apa ora? Kangen ya? Bisa ora balik-balik? Jadi tinggal dicek Bu, angger sing lanangnya sampean balik ke on time itu tandanya memang panjenengan dirindukan. Beti ya Pak? Beti kan dalam tanggalnya Pak gitu ya. Angger tanggalnya nom tanya balik cepet orang apa-apa. Tanggalnya itu nyom balik cepet nyom malah tambah sepot jantung. Hadirin rahimahullah. Di situ juga menggambarkan hadirin bahwa jeda waktu yang sesungguhnya juga para ulama mengatakan tidak terlalu lama, itu menunjukkan otoritas turunnya wahyu itu memang otoritasnya Allah. Rasul betapapun rindu, kalau memang belum saatnya Allah menghadirkan turunnya ayat, tidak akan pernah turun ayat. Bahkan Nabi pun tidak bisa menghubungi secara langsung. Coba misalnya kalau bahasanya kita komunikasi batin, misalnya Nabi misalnya gitu pengen malaikat Jibril datang, nggak bisa. Malaikat Jibril itu datang karena perintah Allah, bukan maunya. Jadi nggak bisa request ya, request Rasulullah, ya Allah turunkan malaikat Jibril, aku pengen ngobrol sama beliau. Nggak bisa Pak, karena malaikat Jibril itu ditugasan oleh Allah, tugasnya menyampaikan wahyu atas perintah Allah, bukan maunya Rasul. Ya, bukan maunya Rasul. Nah, dan ini sekaligus menggambarkan tadi. Jadi kalau malaikat Jibril itu datang, itu adalah membawa wahyu. Maka sambutannya Rasulullah adalah kecintaan dan kerinduan. Kenapa? Karena Allah adalah zat yang dicintai Rasul. Maka ketika Rasul melihat kedatangan malaikat Jibril, maka itu tanda cintanya Allah dengan datangnya itu. PR-nya buat saya Pak, Allah sayang sama kita apa enggak? Panjenengan merasa disayang sama Allah apa enggak? Lewat siapa misalnya? Lewat semuanya Pak. Istri kita boleh jadi itu tanda cintanya Allah sama kita. Anak kita itu mungkin tanda cintanya Allah sama kita Pak. Kira-kira ngersi wadune balik, kira-kira raut mukanya panjenengan pimen kayak Pak? Saya mau tanya. Penan. Bu, kalau suami panjenengan itu adalah tanda cintanya Allah yang Allah kirimkan, itu ayat-ayat Allah Pak. Saat kemudian pulang, kira-kira panjenengan nyambut apa enggak Bu? Nyontakone maning ibu-ibu ndan. Itu tanda cinta Pak, itu tanda cinta. Walaupun mungkin caranya Allah berbeda-beda, iya. Itu yang kadang harus kita pahami. Malaikat Jibril kedatangannya membuat Rasulullah itu senang. Senangnya kenapa? Itu tanda cinta Allah dengan datangnya malaikat Jibril. Sama mestinya kita Pak. Ayat-ayat Allah itu Allah hadirkan kepada kita lewat siapa saja. Istri tanda cintanya Allah, anak tanda cintanya Allah. Walaupun bisa jadi ketika Allah mengirimkan tanda cintanya kepada kita, suasananya berbeda. Contoh, misalnya ada istri yang kalau kemudian ditatap suaminya, nyenengi. Itu cara Allah memberikan tanda cinta lewat istri yang menyenangkan. Tapi sangat mungkin Allah memberikan tanda cinta kepada kita lewat istri yang angger dideleng kayak ya Allah. Tanda cinta bukan? Tanda cinta bukan Pak?
Bisa jadi Allah mengirimkan tanda cinta lewat kita, lewat anak-anak yang membuat kita nangis bahagia, Pak. Tapi sangat mungkin tanda cinta Allah kirimkan itu kepada kita lewat anak yang meneteskan air mata kesedihan. Bisa enggak? Itu tanda cinta bukan Pak W? Itu yang tidak boleh hilang, Pak. Itu harus dikuatkan, Pak, bahwa semua yang ada melingkupi kehidupan kita itu tanda cintanya Allah. Sehingga ketika ketemu ini ayat Allah, Pak. Walaupun berat, coba ngadepi, misalnya ngapunten Bu, ngapunten Pak, angger weruh sing lanang raine lagi jedakut gitu, weruh sing wadon raine merengut, kira-kira atine sampean bombong ora Bu? Ora. Langsung jawab ora. Tuh. Hadirin. Baik hadirin rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat hadirin, ini menariknya hadirin. Ternyata suasana ketika Rasulullah mengalami kekosongan wahyu itu mereka memang tidak tahu gitu, tapi mereka bisa mengenali ini Muhammad kok nggak dilihatkan ya. Dalam sebuah riwayat mengatakan Jibril lamban bertemu lagi dengan Rasulullah SAW. Lantas orang musyrik mengatakan Muhammad telah ditinggalkan. Maksudnya ditinggalkan apa? Ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas turun surat Ad-Duha. Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hadirin rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat mengatakan Rasulullah mengadu dan tidak keluar selama 1 atau 2 malam. Lalu ada seorang wanita yang datang dan berkata, "Wahai Muhammad, ma'ara syaitonaka illa qad tarakak." Kata wanita ini mengatakan setelah diketahui 1-2 hari Rasulullah tidak keluar, "Wahai Muhammad, setanmu benar-benar telah meninggalkanmu." Hadirin, ada beberapa PR hadirin, pelajar. Wanita ini tiada lain adalah bibinya Rasulullah, bulik ipar dari paman beliau yang namanya Abu Lahab. Abu Lahab kan pamannya ya Pak, punya istri namanya Ummu Jamil, nama aslinya adalah Arwah. Pertanyaan gini, dari mana kemudian wanita ini tahu bahwa Rasul tidak keluar sehari 2 hari? Dari mana Pak? Coba kita saja kadang-kadang, mohon maaf ya Pak, ini salah satu perhatiannya Pak, yang jarang sekali kita lakukan, padahal Rasul memberikan tuntunan. Salah satunya di waktu subuh ini adalah waktu untuk mengabsen. Jadi Rasulullah ketika melihat para sahabatnya, ini yang dadang dan tidak, itu di waktu subuh Pak. Sehingga Rasul mengenali betul siapa yang nggak datang, ya berapa hari itu Rasul mengenali. Makanya tanya, di mana si fulan itu? Coba ngapunten, andai saja misalnya ada di antara kita yang 1-2 hari tidak datang, kira-kira ada orang sadar nggak? Kecuali imamnya ya Pak, karuwano. Kalau imam itu orang kata misalnya sing adzan karuwano Pak, jamaah biasa gitu, bisa nggak sehari 2 hari nggak keluar? Itu menjadi perhatian apa enggak? Nggak jadi perhatian Pak. Tapi coba Pak, Ummu Jamil, bahkan orang Quraisy itu tahu Muhammad 2 hari nggak keluar dari rumah. Dari mana kemudian mereka mengetahui? Karena Rasul biasa diketahui sering sholat di Ka'bah. Sholat di Ka'bah. Apa yang dilakukan? Mereka memang tidak suka dengan dakwah Rasulullah, tapi mereka tidak bisa menolak perasaannya bahwa mereka sangat menikmati Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Rasul nggak keluar sehari 2 hari, ada mengatakan 2-3 hari, mereka sampai merasa, kok Muhammad nggak keluar ya? Taunya dari mana? Karena mereka tidak mendapati Rasulullah di Mekah atau di Ka'bah itu sholat. Hadirin, wanita ini mengatakan, Muhammad, aku mengetahui setanmu itu telah meninggalkanmu. Siapa yang dimaksud setan di sini? Malaikat Jibril dianggap oleh Ummu Jamil dianggap setan Pak. Maka Allah turunkan kalimat wadduha
wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkan, apalagi murka. Enggak. Hadirin, itu disampaikan Pak. Betul, tanda cinta itu adalah dengan senantiasa bersama. Tapi perpisahan secara fisik bukan berarti bukan tanda cinta. Ya enggak Pak? Kita suami istri senantiasa bersama, itu tanda cinta. Tapi berpisahnya kita, contohnya tadi, itu bukan karena kebencian. Allah itu tidak pernah meninggalkan, meskipun secara fisik memang berjarak jauh, tapi kebersamaan cintanya Allah tidak pernah kemudian hilang dan tidak pernah lepas dari seorang makhluk yang Allah cintai. Demikian hadirin yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.